Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Reda, NPM 3062056261 dalam acara Berita Pendidikan Sosial Budaya di saluran STKIP PGRI Banjarmasin TV. Baik, dalam berita kali ini kami akan menampilkan 5 keunikan suku yang ada di Indonesia menurut 7 unsur kebudayaan universal. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Dari sekian banyak suku bangsa tadi, kami akan menyampaikan 5 suku yang ada di Indonesia. Baik, pemirsa sekalian, langsung saja, inilah keunikan 5 suku bangsa yang ada di Indonesia. Check it out. Yang pertama, suku Kluet. Suku Kluet atau Keluat adalah sebuah suku yang mendiami beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Suku Kluet mempergunakan bahasa Kluet yang termasuk dalam kelompok bahasa-bahasa Batak. Bahasa Kluet terbagi atas 3 dialek, yaitu dialek Payadapur, Manggamat, dan Lawe Sawah. Daerah Kluet ini dipisahkan oleh Sungai Lewu, Kluet yang berhulu di Gunung Leuser dan bermuara di Lautan Hindia. Wilayah kediaman orang Kluet ini terletak 30 km dari kota Tapak, Tuan, atau 500 km dari Bandar Aceh. Mata pencahariannya umumnya adalah bertani, berladang, dan berkebun. Agama yang dianut oleh suku ini adalah agama Islam. Secara budaya lebih dekat dengan Alas dan Karo, juga relatif dekat dengan Singkil dan Pakpak. Yang kedua, suku Maya-Maya atau Melayu Langkat. Suku Maya-Maya atau Melayu Langkat merupakan suku bangsa yang mendiami mulai dari daerah Langkat, yaitu terletak di utara sampai ke Labuhan Batu di selatan, di sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera, Indonesia. Untuk membedakan dengan suku bangsa Melayu yang lain, mereka lebih memilih untuk menyebut kelompok mereka dengan sebutan Melayu Deli dan Melayu Langkat. Orang Melayu Langkat menggunakan bahasa Melayu dialek Langkat yang dicirikan dengan pemakaian huruf E pada akhir kata. Selain itu, irama atau nada dalam cara berbicaranya juga memiliki ciri khas yang berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di daerah lain, terutama pada orang Melayu di bagian selatan yang sulit menekankan penggunaan huruf A. Tetapi, kini penggunaan dialek khas tersebut sudah semakin berkurang, pemakaiannya hanya ditemui pada orang-orang tua saja. Semenjak di daerah ini banyak dibuka kebun-kebun besar, maka orang Melayu kebanyakan bekerja sebagai buruh perkebunan atau mengolah sendiri kebun-kebun tanaman keras mereka dengan cara-cara yang sederhana. Perkebunan tanaman industri tersebut antara lain menghasilkan produk untuk diekspor seperti tembakau, kope, karet, cengkeh, dan kelapa sawit. Hanya sebagian kecil yang masih suka menanam padi di ladang-ladang walau masih diselingi dengan menanam tembakau. Agama yang mereka anut adalah Islam, akan tetapi kepercayaan pra-Islam masih dipercayai oleh sebagian warganya. Kepercayaan pra-Islam itu bersifat animisme, dinamisme, dan Hinduisme. Yang ketiga, suku Komering. Suku Komering adalah suku yang bermukim di daerah Buai Mandang, Belitung, Cempaka, Simpang, dan Martapura, Ogan Komering Ulu, dan Tanjung Lubuk. Bahasa Komering termasuk ke dalam bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Mata pencaharian utamanya bertanam padi dan sayur-sayuran di sawah dan ladang. Sistem kemasyarakatan orang Komering dipengaruhi adat simbur cahaya. Pada masa lalu, di setiap dusun dikepelai oleh seorang kerio yang berkewajiban mengatur dan mengawasi perkembangan dusunnya. Setiap berita dusun disebarkan kepada seluruh warga melalui seorang kermit, pesuruh kerio. Kehidupan sosial politik dan kepemimpinan tradisional dalam masyarakat ini terpengaruh oleh aturan adat simbur cahaya. Mereka sekarang umumnya menganut agama Islam. Yang keempat, suku Abung. Suku Abung berada pada utara, tengah, timur Provinsi Lampung. Suku Abung merupakan bagian atau puak dari suku Lampung. Mayoritas masyarakat Abung memeluk agama Islam. Untuk percakapan sehari-hari, masyarakat Abung memiliki bahasa, yaitu bahasa Abung dialek O, Nyo. Aktivitas masyarakat Abung dalam hal mata pencaharian pada umumnya adalah menanam padi di ladang. Selain itu, tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat Abung sesudah memanen padi adalah lado atau lada. Tanaman lada memiliki usia produktif untuk menghasilkan
yang panjang yaitu 20-25 tahun. Mata pencarian lain yang penting bagi masyarakat Abung adalah menangkap ikan, khususnya di daerah rawa-rawa atau sungai. Setiap kelompok masyarakat Abung mempunyai rumah permanen sendiri yang dikenal dengan nuwu atau rumah. Ketika seseorang ingin membangun rumah, ia tidak diperbolehkan membangun rumah jika menutupi cahaya matahari terbit dari rumah kerabat ketua. Masyarakat Abung memiliki beragam kesenian suku, diantaranya adalah tari ngingel. Tari ngingel merupakan tari perang kuno yang dilakukan bersama dengan penyembelihan kerbau untuk persembahan pada saat upacara adat atau cakak papadun. Masyarakat Abung juga banyak menciptakan kerajinan, yaitu seni kerajinan tembikar. Yang terakhir, suku Akik. Suku Akik atau suku Akit merupakan salah satu suku asli mendiami wilayah Provinsi Riau. Suku ini memeluk aliran kepercayaan Buddha, Islam, dan Kristen. Mata pencaharian suku Akit adalah dari berburu dan meramu serta nelayan. Ada salah satu adat yang unik di suku Akit ini, yaitu joget sonde. Joget sonde adalah tari koreografi dari masyarakat suku Akit di Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Barat, Kepulauan Meranti. Tari ini diciptakan oleh Cik Minah dan ditampilkan pertama kali pada tahun 1960-an dalam acara pernikahan. Joget sonde merupakan tari kegembiraan yang melambangkan persatuan pemuda dan kekeluargaan. Baik, pemirsa sekalian, sekian perjumpaan kita kali ini. Nantikan terus berita selanjutnya hanya di Berita Pendidikan Sosial Budaya. Saya Muhammad Reda pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.